lahan kosongnya itu keluar beneran, saya ngeliat keluar dari dalam tanah. Prajurit Belanda berbaris, terus ada satu berbentukannya sih bajunya baju pastor ya, baju pastor. Nah, habis itu palanya dipenggal. Jadi gue ngeliat bentuknya ya, kalau si pocong hitam itu dia di sana ngadep, terus dia standby mode-nya tuh gini-gini tuh. Skip guys, skip. Selamat datang kembali di Do Horror. Pada kesempatan kali ini, berbeda dengan video-video kita sebelumnya, gua nggak lagi membawakan 5 video penampakan. Tapi kali ini, gua lagi pengen mengulik kisah mistis dari seseorang. Nah, sebelum itu, jangan nonton video ini kalau lu lagi sendirian. Subscribe dulu channel ini, dan nonton lagi kembali nanti ketika lu udah nggak sendiri. Bumper. Seperti yang gue bilang tadi guys, gue di sini nggak sendiri. Gue lagi mengulik kisah dari seseorang yang hidupnya ini selalu bersinggungan dengan hal-hal mistis. Nah, kita kenalin aja langsung Kak Miko nih. Halo. Boleh Kak perkenalan dulu nih Kak? Halo, nama gua Miko. Kita teman satu kosan ya. Teman satu kosan. Nah, oke. Kak Miko ini tuh, jadi awal ceritanya tuh gue dengar dari saudara gue. Dia tuh punya six sense disebutnya ya. Nah ini quotes and quotes dulu ya. Kita menganggap Kak Miko itu indigo, tapi indigo ini bukan dalam artian bisa ngomong sama setan atau semacamnya ya. Indigo ini adalah orang yang memiliki indera lebih lah gitu. Indera, kelebihan gitu, bukan Indra Otsutsuki ya. Wibu itu. Naruto. Nah, kelebihan lebih gitu loh. Jadi entah bisa merasakan keberadaan hal lain atau mungkin sensitivitas terhadap perasaan orangnya lebih kuat gitu lebih kuat ya. Gitu Kak. Nah, kita mulai aja langsung kali Kak ya. Jadi silahkan diceritakan Kak pengalaman mistis Kakak yang menurut Kakak paling menyeramkan. Iya, jadi cerita sedikit tentang indigo itu saya dapat adalah ketika ibu saya menceritakan kejadian mistis pertama. Saya main gundu tengah malam sampai sholat subuh, sampai azan subuh. Main gundu sampai main gundu. Subuh. Nah, dia bilang gini, ibu saya bilang gini, ya si Miko itu udah biasa main begituan. Mama nemenin dia sampai azan sholat subuh. Terus bilang, aku ngapain? Ya main gundu aja. Tiba-tiba kebangun jam 12, terus main gundu cetek gitu. Ntar ada yang bales centilnya lagi, cetek. Gitu kan, main gundu kan ya nggak bisa sendiri kan, harus ada berdua minimal gitu, dan itu berangsur-angsur. Ini tapi Kak Miko itu ingetkah dengan kejadian itu atau cuma diceritain? Itu diceritain. Nah itu mungkin umur 4 tahun lah, 3-4 tahun. Terus udah mau masuk TK, itu waktu itu ada kecelakaan di Bintaro. Di rel Bintaro itu kecelakaan kereta besar lah pada masa itu. Nah kebetulan rumah saya tuh melewati rel kereta tersebut. Nah di situ ada palang lampu merah atau palang pintunya lagi ketutup. Saya suka bilang ke bapak saya waktu itu, dia nyetir, dia bilang, "Pak, itu kasih pengemis." Itu terus pengemis kasih tahu, dia bilang gitu, kasih uang, kasihan berdarah-darah. Nah, itu kejadiannya mungkin seminggu pasca kecelakaan tersebut gitu. Nah, habis itu bapak saya diem, ibu saya diem, dia langsung ngebut aja gitu. Nah, merinding. Dari gue udah ngebaca itu bakal masih setan gitu. Nah, iya karena nggak ada orang. Dia bilang gitu, oh si Miko berarti punya kelebihan yang tidak bisa dilihat manusia pada umumnya pada saat itu. Nah, terus berangsur-angsur hidup saya tuh ngelihat kayak gitu, jadi kadang biasa, kadang nggak biasa gitu, kadang ada yang serem gitu, kadang ya normal gitu, kita nggak ngelihat apa-apa. Gitu. Kita kan tahu ya, biasanya tuh anak kecil emang dikasih kelebihan bisa ngelihat sesuatu lebih sensitif, gitu. Lebih sensitif lah gitu. Sering banget kejadiannya anak kecil yang ngelihat sesuatunya gitu ya. Tapi kan itu di masa kecil. Kakak Miko juga ngelihat yang kejadian itu di masa kecil kan. Kak Miko menyadari bahwa Kak Miko ini tuh sensitif tuh di umur berapa? Ketika Kak Miko tuh sadar, wah kayaknya gue beda nih gitu. Iya, SD.
SD udah mulai sadar tuh. SD udah mulai sadar. SD beberapa saudara juga membenarkan gitu, kayak oh iya nih Miko pernah ngomong ini kayak gitu di rumah saya, dan bener emang ada gitu. Jadi misalkan mbaknya ngelihat sesuatu di meja setrikaan, di ruang setrikaannya dia, ruang laundrynya dia, nanti aku bilang oh di sini ada sosok ini gitu. Berarti emang divalidasi sama orang sekitar, betul. Jadi nggak gimana ya, nggak self acclaim lah ya, gitu. Nah, kejadian pertama ini kan tadi kan cerita dari orang tua kan. Kejadian pertama yang Kak Miko inget dan merasa bahwa wah setan nih gitu. Iya, jadi paling cepetnya itu adalah, ini juga masih kisah SMP mungkin ya. Saya SMP tuh kalau liburan tuh suka ke rumah nenek. Nah, ke rumah nenek itu rumahnya ada ruang TV, ruang tamu, teras. Setelah teras tuh ada lahan lah ya, kayak tanah kosong gitu. Saat itu masih tanah kosong. Nah, biasanya om-om saya pada liburan itu pada nongkrong di teras atau di ruang tamu. Pokoknya saya lagi asik nonton, tiba-tiba saya kaget saya sendirian di rumah itu. Nggak sadar pada kemana gitu. Akhirnya coba saya cari. Jadi pas acara break iklan itu, saya kaget sendiri. Wih, pada kemana? Udah saya nyariin bapak saya, nyariin om saya ke depan. Nah, di ruang tamu nggak ada, saya terusin sampai teras. Nah, di teras, di lahan kosongnya itu keluar beneran, saya ngeliat keluar dari dalam tanah. Prajurit Belanda berbaris, terus ada satu berbentukannya sih bajunya baju pastor ya, baju pastor. Nah, habis itu palanya dipenggal. Aku pokoknya nggak salah ingat itu prajurit entah Belanda atau Jepang. Jadi ada kepala jatuh, saya ngeliat situ, habis itu saya lari, ngejar, cari, teriak-teriak bapak saya sama om saya. Dan saya kasih tahu, saya bilang gini, jadi saya keluar teras, ini ada prajurit nih, mungkin ada 3-4 staf lah berderet. Ini ke orang tua. Terus kasih tahu ini ada pemenggalan. Maksudnya ada eksekusi di sini di lahan ini. Terus dia bilang gini, bapak saya, emang apa bentukannya apa? Ya ada laki-laki dieksekusi sama laki-laki lain, kepalanya dipenggal gitu. Terus bapak saya yang tadinya mau masuk cerita di dalam, jadi nongkrong kita di luar. Takut ya? Jadi nggak berani masuk. Terus saya akhirnya ngantuk kan, udahlah yuk kita masuk gitu. Dan kita cerita deh tuh siang hari itu, udah besokannya rumah itu dibuka beberapa kamarnya untuk kos-kosan. Gitu. Nah, setiap orang punya akses masuk ke kos-kosannya itu lewat tanah kosong itu. Yang aku ngelihat ada pemenggalan itu. Dan beberapa 1-2 bulan orang tuh selesai nggak lanjutin ngekos di situ karena dia suka ngelihat kepala jatuh dari atas pohon, gluntung gitu ya kan. Nah, jadi kan saya kan jadi apa ya namanya, cerita, dan saya ngelihat terus ada orang yang pernah bercerita lagi hal tersebut gitu. Itu yang pas masih membekas gitu, karena ini bukan sekedar ngelihat ada sosok ini, tapi ada kejadian peristiwa. Peristiwa itu real di depan mata saya, dia muncul dari bawah tanah, fing, habis itu terus dia melihat ke arah saya, terus saya kabur gitu. Dan divalidasi juga dengan cerita sebelumnya, cerita sebelumnya. Anak-anak kos yang pada keluar, gara-gara ngelihat itu. Lanjut lagi nih Kak. Kalau Kakak sendiri sekarang nih, setelah semua kejadian itu, apakah di belakangan ini gitu loh, Kak Miko masih memiliki ability atau kemampuan tersebut? Jadi untuk ngejawab pertanyaan itu sebenarnya head and love relationship. Karena pada masa mudanya saya sering cari setan gitu. Saya sering fotoin tempat-tempat angker, masuk sama beberapa teman, fotoin gitu. Foto ya zaman dulu kita bisa menangkap foto setan. Masih kameranya kamera 3GP. Kamera 3GP. Nokia 2 megapiksel, pakai flash. Dapet. Berarti yang selama ini gue lihat kalau misalkan waktu masih SD segala macam, ada kemungkinan bener.
ada kemungkinan bener karena ya gue punya ada orangnya, gue bisa. Sorry guys, emang di pinggir jalan. Oke. Jadi gue bisa manggil teman gue buat ngevalidasi omongan gue karena kita punya teman tongkrongan suka ke rumah-rumah angker, suka ke rumah kosong, gitu, ke sekolahan kalau malam-malam. Tuh sekolahan banyak banget setannya. Gue nggak tahu kenapa sekolahan banyak banget setannya. Arsipnya masih ada nggak tuh Pak? Nah, jadi setelah gue tahu gue bisa menyimpan foto setan itu selama gue nggak hapus, itu gue mimpi buruk. Mimpi foto yang ada di setan, foto setan yang gue tangkap yang ada di handphone gue, gitu. Selalu seperti itu. Jadi siklusnya gue cuma mau tahu dan temen gue mau lihat. Setelah itu selesai, kita nggak upload di internet karena waktu itu emang kita nggak punya. Karena gue sendiri ngerasain gue nggak bisa tidur, dan kalau gue udah upload di internet nanti gue lupa ngapusnya ada di situs mana aja. Jadi gue dari handphone selesai gue foto, selesai gue bilangnya ekspedisi lah, gue langsung hapus semuanya. Menarik sih, soalnya gini Kak, ini Kak dia juga editor ya guys ya, Kamiko juga editor, gue juga sempat jadi editor magang. Dan kita kan, gue sama teman-teman suka banget ngecekin video-video horor gitu kan. Ya emang sih kalau misalkan video-video yang jadul itu gue sendiri sebagai ya editor yang masih pemula pun ya gimana ya, gue ngelihatnya kayak ini kok susah buat dimanipulasi kecuali settingan. Kalau settingan kan misalnya ya orang pakai baju putih di foto gitu kan. Tapi kalau untuk diedit gitu, kayaknya sedikit nggak possible gitu loh. Kalau yang zaman dulu ya, maksudnya zaman dulu. Bukan yang sekarang tuh. Kalau yang sekarang yang kayak bayangan putih transparan itu ngatur opacity dan selesai gampang gitu. Masih banyak cara ya. Masih banyak cara gitu. Yang kalau yang dulu tuh emang dan lebih serem kadang-kadang gitu ya. Betul. Dan effort teknologi kita untuk zaman itu achievement terus bikin sensasi di internet belum buat apa gitu. Bener. Belum ada faedahnya gitu. Cuma kayak lu punya ya skill buat nampilin setan gitu, buat apa gitu. Belum ada YouTube dan segala macam. Zaman dulu tuh masih terkenal urban legend, masih terkenal di daerah sini ada setan ini gitu. Dan banyak orang membuktikan itu gitu. Maksudnya viralnya ya omongan mulut gitu. Iya benar banget. Iya. Lebih ke situ. Nah tadi pertanyaan si Aldo kan tadi recently gitu. Nah karena aktivitas gue itu, gue sampai ke temen gue yang nggak percaya setan, namanya si Dede. Mik, lu katanya bisa lihat setan, gue bilang gitu. Wah, gimana nih dia jelasin nih? Udah ikut gue aja, gue bilang gitu. Jadi ada di rumah saudara saya lagi ada urukan, dia lagi mau ngebangun empang. Nah, setelah diuruk ternyata banyak peninggalan Tionghoa gitu. Oh, di dalam tanahnya itu? Dalam tanahnya. Nah, usut ternyata itu bekas kuburan Cina gitu. Jadi di tanah itu bermukim adalah kuburan Cina. Jadi banyak artefak lah, ada bucinya, ada kalung-kalungnya. Nah, waktu itu masih reruntuhan dan masih setengah digali lah. Terus kita masih bisa datang ke sana gitu. Kita gue foto. Jadi gue biasa foto lihat gini. Di sudut, kan biasa kita pakai arah jarum jam ya. Di arah jam 1 gua, lo foto di situ deh. Lo foto, kalau lo ngelihat nggak boleh lari gitu. Pokoknya setiap ada sosok setan, jangan panik gitu. Kalau lo panik malah celaka kita berdua gitu. Bukan setan yang bikin celaka, respon kita saat ngelihat setan itu bisa ke sandung, pleset, jatuh kemana kita nggak tahu. Jadi dia ngelihat satu beneran ada di pojokan situ gitu. Terus adanya tuh sosok apa Kak? Kayak jadi selama gue nyari setan begituan, misalkan sepi, tenang aja, nggak ada perempuan, nggak ada Mbak Kunti, nggak ada yang macem-macem lah gitu kan. Jadi, gue justru makin waspada karena biasanya ada satu aura lagi yang lebih besar gitu. Yang membuat sosok-sosok ini tuh nggak ada gitu. Jadi dia mainnya kan teritori ya, mungkin ya sepemahaman gue tuh mereka mainnya teritorial. Nah jadi di situ yang ngegali
bilang dia pernah ketemu perempuan berbaju Belanda. Berarti perempuan kulit putih, gadis, mungkin umur 8-9 tahun, itu pakai baju Belanda itu. Ini kita mau menuju tempatnya tersebut ya, si yang tukang gali, lu ngapain? Mau foto-foto, gue bilang gitu. Dede nggak percaya setan, gue bilang gitu. Iseng juga ya? Iseng juga. Iseng banget ya? Terus dia ceritain, wah gila, gue kemarin lagi main handphone, dia main handphone di kursinya dia, tapi ke belakang gini. Nah saat dia lagi mau lihat ke belakang gitu, nah itu ada sosok perempuan itu. Jadi langsung puter badan, nggak ada. Terus gue bilang, perempuannya pakai baju Belanda. Terus dia bilang, iya pakai baju Belanda. Awas nanti ketemu, dia bilang gitu. Karena baru kemarin banget kejadiannya. Iya. Jadi gue aware kan. Oh itu yang nanya kami kok justru. Iya. Jadi pas menuju ke tempat itu masih ada tukang galinya. Kami kok tahu dari mana itu? Dia yang cerita. Oh sebelumnya dia yang cerita. Oke. Malam sebelumnya di kejadian itu. Terus gue bilang awas ketemu dia, dia bilang gitu. Terus aku bilang, dia kan nggak gangguin apa-apa ya bang, gue bilang gitu. Enggak sih. Gitu. Oh ya udah. Akhirnya kita ke sana gitu. Nah kosong, kita foto situ foto, tapi makin masuk ke dalam si reruntuhan yang mau dibangun empang itu, makin serem kan. Terus gue bilang dari sini, titik sini dek, di arah jam 1 gua, lo fotoin aja di situ. Terus gue bilang, tapi ini emang agak serem. Jadi waktu itu kita malah dapetnya pocong. Kelihatan jelas pocongnya? Pocong berbaju hitam, gelap. Nah gelapnya itu, gelapnya itu ada dua, biasanya gelap bersimbah darah sampai darahnya pekat terus jadi kayak marun terus karena nggak ada lampu jadi hitam gitu. Terus yang kedua akhirnya kita dapat si gadis Belanda itu, gadis perempuan itu. Iya, jadi pas kita mau, jadi nggak ada perempuannya, maksudnya nggak ada kuntinya, nggak ada siapa-siapa, cuma ada satu di pojokan si pocong hitam itu. Dan itu ada saksinya ya, teman kakak sendiri? Nah, itu ada si Dede itu. Dia foto, kalau zaman dulu kan Nokia itu foto cepret terus ada hasilnya kan, 2 detik, cetek. Habis itu dia baru live lagi ke kameranya. Si Dede langsung megang tangan gua, ada mic gitu kan. Terus gue bilang, ya udah deh tenang aja, gue bilang gitu. Ada tapi ini ada. Nah dia setelah ngelihat pocong itu selesai, udah kata dia, gua udah ngelihat mata kepala gua, setan ada, dia bilang gitu. Terus gue bilang, ya intinya kita hidup berdampingan, tapi beda frekuensi aja, gue bilang gitu. Udah setelah kita mau jalan pulang, terus gue bilang, dek, di kiri gue ada, lo foto aja, gue bilang gitu. Nah di kiri, kok bisa ngerasain itu? Iya, di kiri gue, karena biasanya ngikut. Dari kita masuk, dia nganterin sampai pintu masuk, terus dia stop di teritorianya dia. Ntar kita disambut lagi sama yang lain di depan itu. Nah kita selesai sama yang si pocong hitam itu keluar. Terus gue bilang di sini ada juga deh. Terus karena gue tipenya adalah ngelihat tapi ngeblur. Oh oke. Nggak yang jelas. Nggak yang gitu clear ya? Kayak gue ngeliat lu nih. Gue juga penasaran sih cara kamu. Iya. Jadi gue ngeliat bentuknya ya kalau si pocong hitam itu dia di sana ngadep, terus dia standby mode-nya itu gini-gini doh. Skip guys, skip. Nggak, maksudnya gini. Setan yang di antara semua setan ya, yang menurut gue top tier itu adalah pocong. Iya. Ya kan? Iya. Top pocong dia udah top tier nih. Iya. Pocong bergerak gitu yang gerakannya aneh-aneh. Iya. Itu udah above top tier tuh. Iya. Udah. Soalnya Iya. setan kalau gerak kenapa makin serem ya? Iya, karena menurut gua dia itu, kalau gua ya, gua tuh punya apa namanya, tendensi adalah saat gua menarik, maksudnya jadi gua punya on off do. Gua punya on off untuk mengaktifkan, gua mau lihat nih malam ini. Gitu. Gua onin nih. Entah itu apalah ya. Gua mengaktifkan itu, terus akhirnya gua kayak gua bisa tahu, bisa ada sonarnya gitu. Ada sonarnya, gua lihat oh di sini. Oh di situ gitu. Jadi ya akhirnya kalau gue ngeliat gini, oh standby-nya dia begitu gitu, apa kayak pohon bambu, naik turun gitu kan. Sorry kamu potong Kak. Itu kalau misalnya Kak liatin selama 4 jam gitu, dia gitu terus gak? Oh enggak, jadi takutnya gini. Pegel atau gimana gitu enggak? Jadi gini, uniknya adalah kalau gue semakin lama gue cerita, makanya gue nggak bisa lama-lama. Semakin lama gue cerita, dia mendekat.
Gitu. Ntar, sekarang aman gak nih? Sekarang aman gak nih? Aman. Jangan sampai beres syuting ya kan? Kita amanin. Oke, kita amanin. Kita amanin. Gitu. Jadi kalau gue jadi males, mendingan kita cari aja daripada kan kita punya safe area. Kita bilang nih rumah kita kan safe area kan. Safe area kita menjadi safe area aja. Kalau emang kita mau nyari setan jangan cari di rumah ini gitu ya. Kita cari ke tempat yang angker gitu, emang tempat yang terkenal atau yang emang udah ada urban legendnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, pocong hitam saya pernah lihat 2 kali di hidup saya. Sama di reruntuhan juga. Gitu. Dan sama teman-teman saya juga. Masih di cerita kakak yang sama ya? Kan tadi ada setan Belanda. Oh iya, setan Belanda ya. Dia ngikut ke Kamiko. Itu ngikutnya tuh apakah nggak bisa melebihi teritori dia atau bener-bener ngikut sampai ke rumah Kamiko? Nah, oke, lucu nih. Udah kan gue bilang, "Dek, foto nih di kiri gua kurang lebih gitu ya." Difotoin kan. Ada tuh fotonya. Apa namanya? Ya agak ngeblur tapi berbentuk wanita kecil, gadis kecil ya kan 10 tahunan kan. Terus pakai dress jadul gitu, makanya kita sebutnya kayak ini mah anak Belanda, gue bilang wanita Eropa kulit putih lah, kita bilang gitu. Udah, Dede ngelihat 2 makhluk lah berarti malam itu. Terus dia bilang udah deh Mik, gue udahan, gue pusing gitu, gue ada takutnya juga. Terus gue bilang oh ya udah, gue bilang udah ya udah. Kita keluar, kita masuk ke pintu belakang rumah tante saya, rumah om tante saya. Terus gue bilang gini, kalau gue biasa habis melakukan aktivitas ini bersih-bersih deh, cuci muka, siapa segala macem. Kalau lo ya mungkin bersih-bersih juga aja, gue bilang gitu. Udah duluan tuh masuk kamar mandi. Dede takut. Kita berdua aja yuk. Dede itu maksudnya namanya beneran Dede? Namanya Dede. Dede takut gitu. Dede tuh perawakannya gede, hitam, gede, gempal, rambut setengah mohawk gitu. Oke. Jagoan. Tapi kok Dede takut? Dede gitu? takut. Dede takut. Kita berdua aja Yumi. Oke. Dia bilang, ya kan sebenarnya cowok masuk kamar mandi berdua awkward kan? Iya awkward banget sih. Nah, ya udah. Itu umur berapa? Itu umur 19 tahun. Oke. Ya lulus ya. Udah kita masuk berdua. Dede masuk duluan. Aku masuk duluan. Dede kunci kamar mandi. Gue yang kunci kamar mandi. Dede masuk. Sebenarnya juga nggak perlu gue kunci kamar mandi itu, karena kita mau cuci tangan doang. Tapi feeling gue tutup, pintunya tutup. Oke. Nah, feeling gue tutup pintu kamar mandi itu. Nggak perlu dikunci tapi. Gue mau selot, diketok. Gitu. 3 kali. Dede langsung di belakang. Nih tadi di belakang kita nggak ada orang loh. Dia bilang, iya dek nggak ada orang. Kita dobrak aja pintunya. Jadi gue tendang pintu kamar mandi. Dar gitu kan. Ini beneran. Iya. Dia bilang nggak ada orang nih tadi di belakang, tendang. Dar. Nggak ada orang. Wah, bulu kuduk gue merinding kali itu. Karena beneran kita udah selesai aktivitas kita. Kita mau bersih-bersih. Diketok. Pintunya diketok. Dar. Ya udah gue bilang, ya wah gila kata dia, gue nggak expect ini, kata dia. Gue nggak expect ini sampai bener dia bisa nyentuh barang. Dia bilang karena setahu gue ya gue cuma mau punya pengalaman, gue bisa ngelihat event itu dari foto, karena gue nggak bisa lihat face to face. Lo yang nunjukin dia di mana, gue foto, habis itu ya udah di situ. Gitu. Jadi dia udah habis itu dia pulang, gue pulang. Selesai malam itu ya kita ceritain kegiatan kita. Terus sama yang tukang gali itu kita bilang, "Bang, ini kita ketemu Bang gadis Belandanya Bang." "Ah, gila lu." Terus kita kasih lihat kan fotonya itu. Malam itu dia nggak tidur di situ. Iyalah, itu iseng banget sih ngasih tahu ke yang jaga sih. Cabut bilang, "Gila lu," kata dia. Itu ceritain juga tentang pocong hitamnya itu. Enggak, gue nggak ceritain. Gue ceritain karena dia bener-bener ngelihat si perempuan itu kan, si gadis kecil itu. Itu berarti kan masih ngikut ya? Konteksnya masih ngikut ke tempat tinggalnya Kamiko ya? Iya. Cara Kamiko tuh buat ngilanginnya gimana setelah itu? Jadi sebelumnya itu kan berkali-kali terus kan melakukan aktivitas kayak gini. Nah itu lama-kelamaan tuh berat punggungnya tuh. Kayak ada yang ngegendongin gitu. Selalu gue bilang sama temen gue, kalau gue udah capek banget, berat, mendingan kita pulang gitu. Karena gue di sini
bukan yang paranormal activity gitu, nggak yang gimana-gimana. Kita cuma kita cuma ya namanya itu kenakalan lah disebutnya, rasa penasaran remaja aja. Nah, ya kalau gua ritualnya bukan ritual, ya udah cuci muka aja, kalau perlu mandi, bersihin semuanya, habis itu tidur biasa. Terus dia bilang gini, iya, ini belum selesai karena di parkirannya itu ada perempuan dibunuh. Ada pertanyaan lalu yang Kamiko dari sekian banyak ngelihat hantu, setan segala macam. Mungkin ada kategori-kategori yang Aldo percaya nih, khususnya kalau di Islam itu ada yang disebut dengan jin gitu kan. Iya. Yeah. Mungkin ada juga untuk terminologi umumnya ada juga arwah gitu loh. Yeah. Kalau mungkin di agama-agama ya mostly ada, kalau nggak arwah, jin, iblis gitu kan biasanya kan. Dari sekian banyak yang kami lihat gitu, rata-rata yang kami lihat itu apakah sosok arwah, atau kalau tadi kan kita bisa definisikan Smiggle itu nggak mungkin arwah. Betul. Ya, itu nggak mungkin arwah kan. Nah, dari Kamiko sendiri nih, ada nggak hal yang kayak Kamiko rasa itu tuh bukan arwah gitu loh? Kalau kuntilanak segala macam, iya, arwah. mostly itu arwah gitu kan.